Yang ketiga, saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk pada saat saya berbicara hari Senin, telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, beliau menyampaikan FIFA siap untuk membantu. Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, kita akan membahas keterangan pers Presiden Jokowi usai meninjau Stadion Kanjuruhan Malang. Kurang lebih ada 3 poin besar yang disampaikan oleh beliau. Ya, salah satunya seperti opening video ini tadi. Akan dilakukan audit oleh Menteri PU terhadap stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia. Baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini salah satu hal yang baik ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas sepak bola yaitu infrastruktur. Oke, selain keterangan pers Presiden Jokowi yang akan kita bahas di media sosial rame, desakan untuk mundur Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule, dan Pak Iwan Bule juga memberikan jawabannya. Apa jawabannya? Nanti kita bahas. Kita masuk dulu ke poin pertama dari keterangan pers Presiden Jokowi usai meninjau Stadion Kanjuruhan Malang. Sore hari ini saya datang ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran lapangan tentang peristiwa tanggal 1 Oktober malam di sini. Oke, jelas beliau datang ingin melihat gambaran lapangan secara real. Itu bagus banget, teman-teman. Dan beliau ketika datang ke lapangan kurang lebih ya, dasarnya setelah beliau melihat lapangan penyebab ya. Tapi ini belum real, belum hasil akhir, teman-teman ya. Kenapa? Karena tim gabungan pencari fakta yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD akan memberikan jawaban seterang-terangnya. Kurang lebih diberi waktu 1 bulan. Tetapi Presiden Jokowi maunya lebih cepat, lebih baik. Tapi setelah Presiden Jokowi melihat ya beberapa waktu, teman-teman, kurang lebih kenapa bisa terjadi tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, pintu stadion terkunci. Yang kedua, tangga yang begitu curam. Kalau kalian sering nonton bola ke stadion, ada beberapa stadion mungkin kalian lihat, kalian perhatikan tangganya begitu curam, dan itu tentunya sangat berbahaya, teman-teman ya. Dan yang ketiga, karena panik. Ya, otomatis ketika sudah panik, diberikan arahan untuk tenang, untuk bisa dikoordinasikan lagi, akan semakin sulit. Itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, teman-teman. Garis bawahi, tetap kita tunggu hasil investigasi dari tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD. Lebih cepat, lebih baik diminta oleh Presiden Jokowi. Kita masuk poin kedua. Yang kedua, kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam, dan kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang. Poin kedua sudah jelas, teman-teman, bahwa tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD yang akan menjelaskan apa sih penyebab terkait tragedi Kanjuruhan Malang ini, mengapa bisa terjadi. Nah, inilah dia, perlu waktu. Oleh karena itu juga aku akhir-akhir ini kan nggak begitu intens membahas tragedi Kanjuruhan, teman-teman, karena ya kita lihat sajalah, kita serahkan semua ini kepada pihak-pihak berwenang yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan ini. Mengapa? Karena ketika sudah terlalu sering mungkin ya memberikan opini A, B, C, D, E, takutnya aku tidak mengatakan tidak boleh ya memberikan opini, saran, kritik. Tapi kalau misal terlalu banyak nanti memberikan pandangan A, B, C, D, E, takutnya kita akan membuat onar, tidak kondusif, dan lain sebagainya. Kita lihat saja bagaimana pekerjaan dari tim gabungan independen pencari fakta ini untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan Malang. Harapan kita, teman-teman, harapan kita, ya tragedi inilah yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nggak pantas ketika kita nonton bola memakan korban. Nah, ketika ini yang terakhir, bisa kita ambil pelajaran hikmahnya. Khususnya ya tentang sepak bola Indonesia kita. Untuk bisa memperbaiki dari segala lini. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Yang ketiga, saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk
melakukan audit bangunan stadion ini termasuk bangunan terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu, kemudian posisi duduk, pagar dan lain-lainnya sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa akan dilakukan audit oleh Menteri PU terhadap stadion-stadion yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini penting banget. Auditnya itu apa-apa aja, untuk melihat pintu, untuk melihat pagar, keamanan lah ya, secara komprehensif stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia. Dan ini yang aku sampaikan tadi ya teman-teman, ini salah satu yang gerakan ya, arahan yang sangat luar biasa dari Presiden Jokowi, dan efeknya ini kita harapkan memang benar-benar dilakukan. Mengapa teman-teman? Karena kalau nggak salah pada saat keterangan pers Presiden Jokowi, beliau memintakan 1 bulan ya untuk diberikan waktu dilakukan audit. Tentunya ini kan ekstra cepat. Ketika ekstra cepat diminta oleh Presiden Jokowi pun, ya otomatis kita harapkan audit-audit yang dilakukan pun tidak asal-asalan. Nah, ketika tidak asal-asalan, kita harapkan hasilnya pun, outputnya pun memberikan impact terhadap sepak bola Indonesia. Enggak karena ini lagi rame-rame, enggak karena ini lagi hot-hotnya. Karena kan secara kebiasaan kita ya teman-teman ya, ketika sudah terlalu sering kita mendengar berita A, B terus-menerus, biasanya perlahan-lahan mulai meredup tuh. Mulai meredup. Mungkin karena capek, mungkin karena apa, ini itu. Nah, harapan kita terus kita kawal. Oke, kita masuk poin selanjutnya. Di GBK dengan penonton 80.000 orang dibuka 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Sama, saya kira standar itu yang harus kita miliki. Dan pada saat saya berbicara hari Senin telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, beliau menyampaikan FIFA siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Presiden Jokowi katakan FIFA akan membantu, dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Ibaratnya dalam tanda petik ya teman-teman, reformasi sepak bola Indonesia kita, baik itu dari segala lini, khususnya lini yang sekarang ini menjadi bahan pembicaraan, security and safety. Dan ini tentunya akan menjadi bahan pembelajaran baik itu dari panpel, klub, semua stakeholder, pembuat waktu teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dan ini pembelajaran yang sangat berharga. Dengan FIFA lebih proaktif teman-teman, tentunya kita harapkan FIFA pun tahu kondisi sebenarnya apa yang ada di Liga Indonesia ataupun di sepak bola Indonesia. Respect kita kepada seluruh dunia teman-teman yang memperhatikan kita, baik itu UEFA, baik itu AFC, dan semua kalangan stakeholder sepak bola memberikan 1 minute silence. Itu kan tandanya pemberian rasa respect terhadap sepak bola. Ya, kita kan harapan kita prestasi yang disorot oleh dunia, tapi ini ya salah satu hal yang luar biasa juga ya, respect yang diberikan oleh pecinta sepak bola bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian ditambahkan oleh Presiden Jokowi terkait tentang pidana, itu nanti akan ada yang mengatur, dan sanksi-sanksi pun sudah ya diberikan oleh PSSI. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman. Ini terkait tentang Pak Iwan Bule. Jadi aku kutip dari Kompas tentang desakan mundurnya beliau. Beliau katakan bentuk pertanggungjawaban saya adalah seperti sekarang di Malang. Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Umum PSSI. Saya kalau mau lepas tanggung jawab di Jakarta saja. Ini saya namanya mengunjungi, menunggui anggota gitu ya. Saya berada di Malang sampai selesai. Dari Tempo, Ketua Umum PSSI didesak mundur. Ini jawaban Muhammad Iriawan. Jadi beliau katakan kalau mereka komentar ini mungkin tidak tahu regulasi. Tolong baca di aturan itu, bagaimana mau mengaitkan dengan saya. Kan setiap pertandingan di suatu tempat panpel, panitia pelaksana pertandingan yang bertanggung jawab. Kemudian PT LIB pun di luar. Ini semua tanggung jawab panpel. Memang begitu aturannya. Kalau netizen ngomong begitu, mohon maaf, saya tidak tahu apa dasarnya. Intinya dari berbagai macam media membuat judul Ketua Umum PSSI Iwan Bule menolak mundur. Oke, kita bicara agak lebih jauh lah ya. Oke, sekarang Pak Iwan Bule
katakan tidak mundur. Tidak mundur. Jika beliau mundur, yang menggantikan posisi beliau siapa? Kalau aku tidak salah, kalian komen ya teman-teman, Pak Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI itu ada dua teman-teman. Satu lagi Bapak Cucu Sumantri. Pertanyaan aku, mungkin kalian bisa jawab. Kemana Bapak Cucu Sumantri? Jarang banget kan terekspos ke media, baik itu ketika nonton timnas pun, ataupun di turnamen-turnamen, ataupun di kegiatan-kegiatan PSSI. Yang sering kelihatan itu Pak Iwan Bule sama Pak Iwan Budianto. Nah, oke. Kita desak nih Ketua Umum PSSI mundur. Otomatis ya antara Pak Cucu atau Pak Iwan yang akan sementara sebagai PLT menggantikan Ketua Umum PSSI. Kita buatlah Pak Iwan Budianto yang akan menjadi Ketua Umum PSSI sementara. Misal Pak Iwan Bule yang turun. Apakah itu menyelesaikan masalah? Lihat coba profil dari Pak Iwan Budianto. Kita kan harapannya tidak ada konflik of interest. Di momen ini juga kalian lihatlah, Pak Iwan Budianto, kalau aku lihat dari media-media jarang kan terekspos juga akhir-akhir ini setelah kejadian tragedi Kanjuruhan. Nah, itu gimana menurut kalian? Silahkan komen. Oke, kita harapkan yang terbaik teman-teman. Ya, sebenarnya aku ingin memberikan pandangan-pandangan lainnya ya teman-teman. Tapi takut aku berspekulasi sana-sini akhirnya membuat semakin ribut. Poinnya tetap kita tunggu hasil investigasi tim gabungan independen pencari fakta. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.